Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema otomatis mantan juga merindukanmu. Tapi kenapa dia tidak kunjung menghubungimu dan tidak minta kembali kepadamu? Mantan nih, tanpa kita sadari, sesungguhnya juga merindukan kita. Sebenci apapun saat ini dia kepada kita, seiring perjalanan waktu, rasa benci, rasa marah itu akan memudar, akan menipis. Kangen itu akan muncul. Ya. Jadi alamiah sekali ketika seseorang merindukan sesuatu yang tidak pernah dia temui. Sesuatu yang istimewa baginya di masa lalu. Kita dulu punya rumah, masih kecil. Biasa ya, pindah begitu kan, sampai dewasa. Rumah kita di masa kecil itu selalu kita rindukan. Meskipun kita sudah punya rumah yang mewah pada saat ini, kita masih sering menyempatkan diri untuk melewati rumah di masa kecil kita. Mungkin ngajak anak-anak kita ya menceritakan pengalaman kita di masa kecil, tumbuh di sana dan seterusnya. Sesuatu yang istimewa pasti akan selalu dirindukan. Ya. Makanan tuh. Kita suka sebuah makanan, tapi sekarang sudah jarang yang jual. Kita lihat di TV, aduh pengen banget. Pergi ke pasar ketemu dengan makanan itu. Bahagianya luar biasa. Ya. Begitu juga sekolah kita dulu, teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Jadi, meskipun ya, kelihatannya mantan diam-diam saja, secara alamiah otomatis, tidak cuman kita sendiri yang kangen, mantan juga merindukan kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia kangen dan dia tetap tidak menghubungi kita? Apalagi sampai minta kembali, menghubungi saja tidak pernah. Apa ya chatting, apa ya SMS, apa ya telepon, kan? Tidak pernah. Padahal dia juga merindukan kita. Apalagi kalau dia sedang kesepian itu ya. Dia sedang mendengarkan lagu-lagu yang sering dia dengarkan bersama kita dulu. Kemudian dia sedang rapuh ya. Dia dikecewakan, dia dikhianati. Maka pada saat itu dia sesungguhnya teramat sangat merindukan kita. Tetapi rasa rindunya itu tidak memiliki alasan untuk menghubungi kita, untuk menemui kita, apalagi minta kembali kepada kita. Nah, apa alasan yang akan menggerakkan dia untuk menemui dan minta kembali kepada kita? Itu yang harus kita persiapkan. Karena kalau kita punya sesuatu ini, mantan ini sudah punya modal rasa rindu kepada kita. Bertambahnya waktu, rasa rindu itu menjadi semakin besar. Dan kita punya sesuatu tadi, maka cepat tuh mantan akan muncul kembali di hadapan kita. Apa satu alasan itu tadi?
Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Apa satu hal itu? Satu hal itu adalah segala kesuksesan yang melekat pada diri kita. Di usia saya sekarang, 44 tahun, ya pengalaman hidup itu sudah cukup banyak ya. Merantau dari kampung halaman saja sudah sekitar 27 tahun ya. Saya sudah melihat begitu banyak karakter, sifat manusia ya. Jadi ketika seorang manusia dia memiliki segala kesuksesannya, tapi kan yang namanya sukses itu semuanya harus dengan kerja keras ya. Orang lulus kuliah, berpikir kemudian otomatis langsung sukses. Ya kalau bapaknya punya perusahaan besar begitu ya langsung lulus-lulus jadi direktur tuh. Mungkin belum jadi direktur utama tapi sekurang-kurangnya direktur operasional misal begitu ya. Tapi kalau lulus kuliah membawa indeks prestasi yang bagus begitu, IP-nya pada saat lulus tuh misal 3,9, hampir sempurna. Lulusan perguruan tinggi ternama. Dan dia membayangkan akan bisa langsung sukses. Belum. Ada perjuangan yang harus dia lewati dulu. Melamar kerja. Ketika melamar kerja itu bersaing ya. Dengan alumni perguruan tinggi dari mana-mana, bahkan dari luar negeri. Pengennya langsung bekerja di perusahaan yang ternama, gajinya besar. Kalaupun diterima kan tidak bisa langsung jadi direktur. Merambat tuh karir. Dari bawah dulu. Ya, mungkin butuh waktu 5-10 tahun. Baru bisa merasakan kesuksesan tadi. Gitu ya. Nah, jadi apa yang saya rasakan? Bahwa ternyata orang yang sukses, semua orang pengen dekat dengan dia. Semua orang pengen kenal dengan dia. Semua orang membutuhkan dia. Itu kalau kita sukses. Kalau kita tidak sukses, tidak ada yang mau kenal kita. Bahkan teman saja, kita datangi, dia menghindar. Padahal kita cuma pengen ngobrol saja. Dia berpikir, wah mau pinjam duit nih. Kalau kita tidak sukses. Tapi ketika kita sukses, semua orang ya ingin dekat dengan kita. Nah, maka itu kuncinya. Alasan yang akan membuat mantan tergerak ya untuk menghubungi kita adalah kesuksesan kita. Di zaman sekarang sepertinya sulit ya. Bahkan anak-anak yang masih remaja-remaja tuh 17 tahun, 18 tahun ya remaja menuju dewasa. Itu yang ada di dalam benaknya sama. Padahal dulu biasanya kalau usia-usia itu masih cintanya masih sangat standar ya. Cantik, ganteng. Tapi ternyata sekarang tidak. Ya. Tidak perlu terlalu cantik, tidak perlu terlalu ganteng. Yang penting bawaannya apa?
Nah itu, kalau mobilnya mahal, cintalah. Orang tuanya orang kaya, ya cinta. Bisa neraktir ke sana kemari. Tapi kalau tidak, dia mikir-mikir tuh. Ngapain juga? Ya punya pasangan, tapi tidak dapat apa-apa. Begitu kan? Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Sehingga memang ketika mantan kangen, tetapi melihat kita tidak kunjung sukses juga. Itu yang membuat dia mikir-mikir. Itu yang membuat dia bisa menahan rasa rindunya. Wah, ngapain balik? Kalau kemudian akan banyak persoalan-persoalan. Karena biar bagaimanapun kan persoalan ekonomi itu penting sekali. Nanti balik, minta izin kepada orang tuanya bilang, punya apa dia? Jadi persoalan lagi. Ya kan? Tetapi ketika kita kaya raya, nah di situ tuh, mantan akan cepat sekali muncul di hadapan kita. Kaya, terkenal, manfaat, begitu. Wah, setiap hari itu mantan akan nelpon kita lagi, minta ketemu dengan kita. Jadi itu ya, mantan otomatis merindukan kita. Kapan dia akan menghubungi kita? Saat dia melihat kita sukses, saat dia melihat ketika kita nih dipresentasikan di depan orang tuanya. Bapak, Ibu, saya mau menikah dengan dia. Pekerjaannya apa? Dia punya perusahaan 7. Ini nama perusahaannya. Setiap hari gajinya 5 miliar. Wah, itu orang tuanya, ayo gek cepet. Segera menikah. Begitu kan. Nah, jadi ketika dia presentasikan kepada saudara-saudaranya, ini loh calon suami saya, calon istri saya. Itu kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, misal bercerai begitu, ya sama. Bapak, Ibu, saya mau balik, mau rujuk dengan dia. Dia sudah punya apa sekarang? Punya ini, itu, dan seterusnya. Orang tuanya jadi cinta dan sayang banget tuh kepada kita. Ya. Nah, jadi itu saja kuncinya sekarang. Agar mantan nih mau kembali kepada kita, agar rasa kangennya ini tidak cuma jadi kangen, tetapi rasa kangennya ini menggerakkan dia untuk minta kembali kepada kita. Mau tidak mau, kita harus kerja keras agar sukses. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39, kita diajarkan, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.